Hai teman-teman, aku kan mau jalan. Tadi aku di sepak bola sambil lihat ondel-ondel banyak. Wow, ondel-ondel lagi. Kakak mau kemana Ada sih? tuh ada Oh ondel-ondel. iya, ondel-ondelnya banyak banget. Ya, Kakak Dirga mau kemana sih? mau jalan-jalan. Mau ya, kita mau tes Tes sidik jari. diri. Kebetulan kita udah ngelakuin tes minggu lalu. Jadi sudah keluar hasilnya dan sekarang tinggal konsultasi sama ahli biometriknya. Pengen tahu hasil sidik jari Dirga itu apa? Bisa baca karakter loh guys. Ikutin terus ya. Itu ada ondel-ondel. Jadi guys, beberapa waktu lalu Dirga sudah dilakukan pengambilan sidik jari biometrik dengan teman-temannya. Dan sekarang hari ini waktunya untuk membacakan hasil oleh tim dari konsultan biometriknya. Pengen tahu hasilnya seperti apa? Pantengin terus videonya Dirga ya. Halo, mereka mau bacain hasilnya Dirga nih. Kita dari analisa sidik jari ya, talent spektrum. Jari tuh, spektrum. Ya. Jadwal kita padat hari ini ya, sibuk. Padat rayap ya. Sama lah. Terus Oke. gimana Pak? Ini kita sambil makan-makan ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Ayo Dirga mana Dirga? Ayo. Aduh, coba. lupa aku kan. Apa ya ini apa? Jadi dari sekarang itu sudah mulai kelihatan bahkan sampai ke arah penjurusannya juga. Iya, penjurusan kuliahnya ya. Ini adalah sudut ATD-nya. Sudut ATD itu adalah antara Yang ini kemarin ya? Yang kemarin itu untuk mendeteksi secara responnya. Oke. Secara responnya. Bagaimana seorang Dirga itu kategorinya kategori global. Artinya ya dalam hal berkomunikasi dengan Dirga itu tidak perlu ya, dia sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan tadi ya, cepat dalam hal pemahamannya. Ini detailnya kan lebih gede nih Pak, 57. Ya. Nah, detail itu artinya tahapan dia memahami bahasanya kita itu cepat dan lebih cenderung dia menerima stimulasinya itu lebih cenderung seperti ini nih. Saya tangkapnya detailnya nih. Detailnya adalah contohnya kayak gini nih. Dia ngasih tahu segala sesuatunya itu dia langsung ya. Emang iya sih Iya. itu ya. Direct banget. Direct. Ya tipenya tipe direct yang enggak. Jadi salah satu arahnya ada orangnya nggak ada kode-kodean ya istilahnya. Iya sih, to the point ya. Iya. Selama ini maksudnya kayak aku tuh selama ini nggak ada kesulitan kayak ini anak apa sih maksudnya gitu ya. To the point. Kecepatannya dalam tangkapnya. Jadi jenisnya itu kalau nanti kita ambil ke arah sana, jadi jenisnya adalah cortex. Cortex itu rasional. Jadi anak kecil sekalipun nanti bicaranya pun juga bukan bicara seperti anak kecil Pak, cara ngomongnya. Iya. Ini anak Iya sih, dewasa ngomongnya sebelum kayak saatnya orang gitu ya. dewasa sebelum saatnya gitu. Kan anak-anak seumur ini harusnya kan ngomongnya udah Iya. ya, Ini kan kalau- juga untuk membuat keputusan juga ya Pak kalau saya baca ya. benar. Jadi kalau decision maker sebenarnya dia bisa dong, bisa disebelin gitu apa belum? Bisa banget malahan. Bisa banget ya. Justru Nggak kalau ragu-ragu dengan- gitu loh. Iya, dia nggak ragu-ragu untuk nyuruh orang, bahkan nyuruh ibunya. Iya emang sih. Dia nggak ragu-ragu. Tipenya Iya gitu. sih emang sih. Ya, jadi spontanitasnya tadi. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dia cepat dalam hal pengambilan keputusan gitu. Dalam tahap stimulasi tadi cepat. Maker ya. Ya. Kekurangannya apa? Nanti dalam tahapan stimulasinya ini, kekurangannya nanti pas dewasanya itu kita mesti memberikan frame kepada dia untuk bisa lebih tekun aja. Karena kayak kalau orang dengan tingkatan spontanitas yang tinggi, artinya dia gampang terdistract. Oh iya sih. Bener sih. Iya. Bener sih. Dia mudah terdistract dengan segala sesuatu lah tentunya. Emang iya sih Mas kalau dari sekarang ya.
Iya nggak sih Bob? Orang itu ya fokus, tapi gampang ke distract. Ya, jadi itu ya perlu PR gitu dalam hal ini. Saya menjelaskan kalau ada grafik itu, saya jelaskan nanti kekurangannya. Kalau bicara kelebihannya pun juga, ya udah bisa terlihat lah. Fokusnya juga. Cuma nanti frame sama bundanya adalah gimana caranya nih dia untuk tetap konsentrasinya tetap. Artinya kan anak rajin kan lebih ini ya, lebih untuk mencapai apa yang dia inginkan itu lebih cepat kalau rajin ya. Iya. Spontanitas. Oke, itu tahapannya ya. Membuat frame-nya, membuat SOP-nya. Nah itu. Tahapannya apa? Misalnya dalam sekolahnya, dalam pelajaran tertentu nih, tipe ini adalah tipe yang dia belajarnya itu nggak lama Pak. Tipenya ini, tipe yang kalau spontanitas tinggi ini belajarnya nggak lama, tapi apa sering. harus sering. 45 menit dia udahan, bosan kan? Iya, bosanan. Ya tahapannya itu lebih baik belajarnya misalnya tahapannya 1 jam. Lebih baik gitu. 4 kali 15 menit gitu, daripada 1 jam full dibabat habis. Itu nggak akan masuk. Nggak akan masuk ya, malah Ya, ya. evolusi otak. Evolusi otak itu kita mempercayai ya bahwasanya sidik jari itu berkembang dari bentuk yang paling sederhana sampai ke bentuk yang paling kompleks. Yang paling sederhana itu jenisnya adalah ini, brainstem. Orang brainstem itu jenisnya adalah reflektif. Reflektif apa? Seperti apa orang brainstem? Sidik jarinya seperti ini Pak. Ars namanya sidik jarinya. Jadi kalau orang insting itu kaca kita sinarin cahaya dia langsung mantulin ya. Ada ditahan-tahan nggak? Enggak. Ada disaring nggak? Enggak juga. Ini tipenya itu. Jadi Pikir dulu gitu kalau Dirga ya Pak, nggak langsung mentah-mentah. Benar. Jadi dia nggak latah. Nggak latah. Iya benar. Ya, jadi dia nggak latah. Dia mikir dulu. Bisa mikir ya, alhamdulillah. Nah, jenisnya itu makanya di sini 0. Ya. Kelebihan dari ini apa nih? Kelebihan orang insting, dia bisa menyesuaikan kemana aja. Dia bisa dikasih kerjaan apa aja. Oh iya, nggak ngeyel ya. Ya, dia dikasih kerjaan apa aja, kemana aja bisa, dan dia sangat tergantung oleh lingkungan. Adaptasinya itu sangat tinggi. Dia itu seperti bunglon. Bunglon gimana? Hinggap di sini, dia akan jadi warna putih. Adaptif sebenarnya Adaptif. ya. Itu kalau orang asli. Dan dia itu bahkan lebih cenderung arahnya adalah belief system, tergantung siapa yang menanamkan keilmuannya dari awal. Belief systemnya tinggi. Tuh, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau dia berada di lingkungan salah, dia akan jadi yang paling salah. Ya benar-benar. Karena Dirga, limbik sistemnya itu tinggi. Artinya apa? Afektif, kenyamanan. Jadi dipastikan dulu dalam tahapan belajarnya, Dirga merasa nyaman dulu. Dia harus kenal dulu sama yang ngajar. Dia harus kenal dulu sama teman-temannya. Afektifnya tinggi. Ini limbik sistem. Orang yang limbik sistem itu jenisnya adalah afektif, kenyamanan. Nyaman dulu ya. Ya. Jadi begitu ya, nyaman yang membentuk perilaku seseorang yang lebih didasari oleh perasaan atau people oriented. Jadi orientasi dia 70% Dirga adalah ya kenyamanan. Kalau udah dia nyaman dapet lah ya, itu Ya. dia bisa lebih keluar gitu kali ya. Ini nanti cenderung nanti ini harus saya jelaskan dari awal. Kebanyakan orang tua seperti ini Pak, kan untuk pelajaran antara pelajaran matematika itu kan kadang orang agak berat gitu ya matematika. Nah, beda dengan anak afektif. Karena kita lihat di sini, kita intip ke multiple intelligence ya, kita intip. Sebelah sana ya. Kita intip ke sini, imajinasi kreatifnya tinggi, logikanya itu tinggi. Ya, Iya. artinya secara matematisnya, secara genetiknya, dia matematiknya bagus. Misalnya nanti ternyata dia paling lemah di matematika. Nah, misalkan Misalnya begitu.
jangan buru-buru ngejas. Oh, ini anak saya udah nggak bisa nih kayaknya nih. Belum tentu. Ya, oh ini anak saya mau apa reportnya salah? Nggak begitu. Ini contohnya ya, dia skillnya tuh bahkan skillnya dia bisa ada yang sampai 100. Ini jarang. Ini Ya, jarang. makanya. Potong nggak apa-apa ya, Mbak? Biar ini dulu ya. Nggak apa-apa. Katalan loh. Nah, lalu Dia analitik. analytical, sistem informasi. Sistem apa yang sistem yang ada sini nggak kan di bawah tinggal Tuh ilmu peternakan 100, tapi dia karakternya 52, artinya secara karakternya kurang. Tapi ada juga nih pendidikan olahraga dia 100. Berarti apa? Nanti ini dia nanti di lesson misalnya kayak bulu tangkis dan sebagainya pasti Bola. punya skillnya di sana. Bola juga. Ya, bola. Kuat dia. Karena 100. Bahkan dia seni rupanya juga 100. Oh, HP-nya Pak. Nah, itu tingkatannya. Jadi secara skillnya dari tingkat cara kerja otaknya itu speknya udah tinggi. Oh ya. Speknya udah tinggi. Jadi nggak perlu khawatir. Makanya nanti kalau seandainya nanti antisipasinya ya, oh ternyata dia lemah di matematika. Jangan buru-burunya. ini yang saya agak khawatir nih karena Bisa jadi gurunya. Gitu, Nah, Pak, makanya maksudnya. Karena dari segi kenyamanan. basic ya ada Kenyamanan. nyaman, mungkin nggak nyaman. sebenarnya basicnya matematika nggak parah-parah amat kan. Ya emang Enggak lah ya. Maksudnya masih bisa dikejar lah ya. ya. Cuma secara karakter kepribadiannya aja. Kalau itu doang. Ya karakter kepribadiannya. Nah ini karakter kepribadian itu dari sini nih, karena dia tuh hampir rata. Iya, kanan sama kiri. Iya, Bedanya rata. kayak cuman ya rata lah ya, dan saya lah ya. Iya, jadinya kalau orang dengan rata itu pasti sangat stabil. Apanya Pak? Secara mentalnya sangat stabil. Mentalnya stabil. Ya secara emosinya pun juga stabil. Oh gitu. Iya, emosinya pun juga stabil. Itu dari dulu emang nggak pernah tantrum ya? Maksudnya ya kan rewel biasa. Iya, Tapi rewel kalau dibilangin wajar. diem. Gitu. Kenapa? Karena dia secara emosi stabil. Oh, Bentar, bagus nanti. nah. Makanya pas di potensial skillnya tadi itu banyak yang 100. Karena. Jadi artinya apa? Dia kemana aja bisa. Oh, Dia kemana aja bisa. Tinggal yang bisa memberikan kenyamanannya di mana. cari yang mana Ya, ya. oke. Oke Itu lah, ya. gue Ini deh, limbic Pak. system ya. Makanya dia diomongin tuh ya mau tuh nurut. Paling unik, yang paling unik di sini nih. Di bagian apa tuh? Komunikasi. Anda cenderung berbicara dengan mengutamakan isi pembicaraan. Artinya ngobrol sama Dirga itu intinya aja. Dia pun juga ngomong juga intinya aja. Oh, Dan tujuan dari komunikasi Anda. Jadi cenderung lebih bersikap dominan dan berani dalam mengungkapkan sesuatu. Jadi kaitan sama pembicaraan tadi, dia bisa menguasai forum. Ya, gitu. Dia kuat dia di situ. Intuitif, kognitif intuitif. Kognitif intuitif ini juga adalah salah satu sidik jari yang jenisnya varian. Jenis varian ini jenis-jenis yang unik. Jadi untuk mengeksekusi sesuatu itu dia butuh dorongan dulu, kecuali dia sudah punya kemauan tersendiri. Ya, butuh dorongan. Jadi misalnya contoh dalam tahapan belajar. Aku nggak mau belajar. iya. Makanya dia harus kita bikin jadi mau. Nanti Dirga kalau nanti mau belajar ini, nanti boleh main handphone sekian jam. Pancing gitu ya. ada Sepakatan. modelannya ya. Tuh, baru dia mau. Dia butuh dorongan. Jadi kalau tipe afektif itu nggak bisa dibiarin. Orang kenyamanan, ya kalau kenyamanan dibiarin ya senyaman-nyaman, ya suka-sukanya jadinya jadi males. Nah, kalau tipe yang ini butuh dorongan, butuh didorong. Kasih motivasi terus berarti Iya. ya Pak ya. Wah, ondel-ondel. Itu kekurangannya. Ya. Kelebihannya apa tipe efektif? Kelebihannya orang efektif banyak. Kelebihannya rasa simpati dan empatinya itu tinggi. Ya orangnya nggak enakan, based on service.
Itu kelebihannya. Bagus dong, bagus. Justru yang paling awal untuk ditanamkan kepada anak, rasa simpati dan Simpati dan empati empati. ini kaitan sama akhlak. Itu yang utama dulu. Iya, benar. Kalau kognitif, gampang bisa belajar. Iya, proses lah ya. Ya proses gampang itu. Ya matematika dan sebagainya bisa belajar. Tapi kaitan sama akhlak itu harus ditanamkan dari awal. Iya tuh Pak. Pribadiannya steadiness-nya tinggi. Ya, artinya pas steadiness itu adalah kenyamanan. Ya, secara kepribadian dia membutuhkan kenyamanan tadi. Jadi di saat dia ngalami sesuatu di rumah, jangan buru-buru cek kondisi apa, lihat dulu kenyamanannya bagaimana, interaksi dia dengan orang, dengan temannya, dengan siapa lagi tuh. Dia persoalannya pasti cuma itu aja tuh. Persoalannya dia bukan dengan pelajaran, bukan. Persoalannya dia adalah dengan Nyamannya dulu ya Pak. people oriented deh itunya. People itu dengan orang. Persoalannya dengan orang ya. Ya kan ada orang tuh karena memang pelajarannya yang sulit kan gitu. Tapi ini enggak. Dia people oriented kok. Berarti saya juga sebagai orang tua nih kayak harus nyiptain nyamannya dulu ya. Baru nanti dia bisa cerita, bisa apa gitu loh. Jadilah sebagai tahapannya itu tadi. Saat umur 0 sampai 10 tahun ya, berapa tuh usia itu ya? Ya perlakukanlah seperti kawanan kayak gitu tuh. Habis itu remaja, Ada pernah ini. habis itu perlakukan sebagai teman. Di antara sama lagi ini. Flying Fox. Oh iya Flying Fox-nya kayak kakak iya. Iya. Ya, steadiness-nya tinggi, mesti kenyamanan nomor 1. Kemudian perfeksionisnya pun juga tinggi. Perfeksionisnya. Makanya orang dengan tipe yang seperti ini, dia bisa mengendalikan dirinya, terutama. Jadinya ya. Bisa kontrol himself ya. Kemudian karakternya, bahkan ini lebih bagusnya ya, dia extrovert. Jadi ekspresif. Iya sih. Tidak diragukan lagi itu kalau itu. Ekspresif ya. Bold banget ya dia tuh ya. Ya enaknya dengan ya, kayak gini nih ekspresif. Ya. Kemudian dalam hal bertindak, tapi ini itu kok apa ya, tipis-tipis bedanya. Iya. Tipis banget iya. Paling cuma 1 koma. Ya 1 gitu-gitu sekian. ya. Bahkan ada yang 0 Yang bertindak ini nih Pak. Ya, Fleksibel sama terencana. Itu dia bisa jadi kadang-kadang terencana, bisa jadi kadang spontan gitu Ya. Gitu. Otak kamu tengah-tengah sih Kak. Karena dia ya kan bagusnya begitu. It could be anything. Ya, kurangnya bagaimana? Kalau yang di tengah itu kan udah jelas kurangnya. Kurangnya itu secara ekspresifnya itu mungkin agak datar. Tapi dia extrovert. Iya, ekstrovert kan dia bisa mengekspresikan tadi kalau dia mau. Orang yang hampir seimbang tadi. Hampir seimbang tadi. Yang kemauannya itu nggak diturutin sampai nangis-nangis, ada yang mukul-mukul ibunya ya. Iya. Ayo coba. Itu tidak akan terjadi sih dia kayaknya ya. Karena Iya, ini jangan. enggak. Jenisnya bukan di situ. Gitu. Ya, jadi teknik belajarnya adalah dengan memberikan contoh-contoh. Lalu tekniknya dalam rumah bagaimana? Karena ini tipenya adalah contoh, berarti kesehariannya bagaimana? Juga sama. Mencontoh. Oh, Kita sebagai role model. misalnya, iya role model, dia harus punya role model. Iya kan? Nah, misalnya seperti ini nih. Bapaknya belum mandi. Aduh. Suruh dia mandi. Ya. Kalau pulang kantor telat nanti. Iya, dia belum mandi. Misalnya begitu ya. Lalu nyuruh dia mandi. Ini kamu belum mandi tuh. Itu akan komplain. Iya, Papa juga belum mandi. Ya itu. Makanya dibilang tuh, bolehlah kita misalnya skill nggak jago-jago amat, nggak pintar-pintar amat gitu. Tapi orangnya tekun gitu. Iya, malam jadi bisa. Ya, tekun ya. Iya. Orangnya nggak pintar-pintar amat, nggak jago-jago amat itu. Cuma orang rajin gimana coba. Itu. Sebenarnya teman tuh sekolah. Berarti PR-nya di sini adalah ada
pengarahan di kepribadiannya tadi. Karena basicnya adalah kenyamanan, PR kita ada mengkondisikan suasana hatinya, moodnya dia nyaman, terutama masa-masa golden age-nya ini. Iya. Pada masa golden age itu anak sebetulnya tidak perlu pintar, tapi pastikan anak adalah bahagia dulu, dia senang dulu. Itu. Seneng dulu ya. Senang, bahagia dulu. Nah, kemudian potensial skill. Nih potensial skill. Ini pembahasan panjang ya, baru setengah nih ya. Potensial skill. Potensial skill artinya apa? Di sini ada titik abu-abu. Abu-abu ini adalah minat. Peminatannya dia nanti di bidang apa? Di bidang komunikasi verbal. Bercerita nanti. Berbicara atau menguasai forum. Orang dengan tipe yang kayak gini ini akan menguasai forum. Gitu kan. Kalau usah dia sama teman-temannya, malah suara dia ente kedengeran. Kenceng juga sih ya kebetulan ya. Oh ya. Ini adalah multiple intelligence-nya. Ya boleh. Ya, bakatnya ini adalah minat. Peminatannya, bidang bakatnya. Lihat di sini adalah 4 grafik tertinggi. 1, 2, 3, 4 ini hampir sama nih 4. Nah, ini adalah apa? Ini adalah olahraga atau fisik. Sedangkan nanti di olahraga bidang-bidangnya. Ini apa? Ini adalah kreativitas. Kita misalnya gambar, apalagi gitu. Nyanyi gitu-gitu ya. Iya, kreativitas. Rame-ramean ya. Iya, karena senangnya tuh rame-rame. Ada campuran aja. Sepak bola aja. Ada campuran. Sepak bola taruh di itu pas fest. Itu jenisnya yang kayak gitu ya, rame-rame. Karena yang pertama yang diinginkan adalah kebersamaan. Terus yang penting seneng kayaknya kalau dia ya. Ya, dia senangnya berinteraksi. Iya, berinteraksi sih benar. Kalau yang bulu tangkis itu sendiri. Sih juga bagus. Ini hampir stabil sih memang. Stabil. Cuma agak kurangnya di sini nih. Sistem development agak kurangnya. Apa tuh, Pak? Ya. Oh, development. Ya, PR-nya apa? PR-nya dia adalah kepercayaan diri. Ini terus ya, Ya. terus ya. Heeh. Kadang kurang pedean gitu Pak. Iya, yang diri. Makanya dengan dia tampil, dengan dia biasa, makanya dia pede. Karena basicnya orang afektif sih. Basicnya emang pede. Iya sih ya. Orang basic afektif. Iya sih ya. Karena dia butuh dukungan. Kecuali udah ada udah dorong kayak gini, dia baru pede. Oh iya ya, aku bisa ya. Katanya kayak gitu. Make sense ya. Ya, jelas ya. Iya Pak. Tuh. Operation itu ini 2 tertinggi ya. Ini adalah Xiaomi. Operation itu adalah eksekusi atau tindakan Oh, eksekutor. atau tindakan. Jadi nanti dalam hal bekerja pun juga dia banyak mengerjakannya. Lebih cepat tanggap lah intinya. Tapi dia bossy nggak Pak? Kalau tipe kayak gini dia nggak bosi. Nggak bossy ya? Enggak. Bahkan lebih senang membantu malahan. Kalau orang yang bosi itu yang decision maker-nya tinggi. Oh. Decision-nya tinggi. Oke. Kalau dia memang malah yang ini sih tadi ya mengayomi ini ya. Ini merakyat banget ini. Kalau yang bosi itu yang di sini otaknya, decision-nya tinggi. Artinya apa? Dia nyuruh. Kalau operationnya rendah, operation itu kan ngerjain. Iya. Kalau dia ini lebih tinggi, dia ngerjain daripada nyuruh. Makanya saya bilang merakyat banget gitu. Jadi kalau sana orang yang decision maker-nya tinggi, itu lebih cenderung nyuruh. Iya. Lebih baik orang lain yang ngerjakan. Kalau bisa orang yang ngerjakan, kenapa harus saya? Iya. Kalau ini kan udah kelihatan ya di. Nanti banting lah. Iya. Untuk mental. Nah, aja saja ini nih, karena tekanan dia merasa tekanan itu dari luar tadi, karena dia adalah kenyamanan,
Misalnya dia lagi bermain bola, main futsal misalnya, dia teriakin orang sebagainya, nah, Gampang kepengaruh ya jadinya ya. iya jadi Jadi down, beban buat jadi dia down. banget ya. Jadi beban Oh. gitu Pak ya. Tapi secara mental stabil banget malah. Ini Satu lagi. belajar ini adalah Persiapan dulu ya. ya, persiapannya yang paling penting. Artinya latihannya yang banyak. Kan tadi tahapannya saya sudah prolognya dari awal apa? Dirga lebih baik belajarnya itu 15 menit 4 kali daripada 1 jam 1 kali. Tuh namanya. Artinya persiapannya dia lebih banyak latihannya. Iya. Tapi persiapannya jenisnya adalah arahnya sana, lebih banyak latihan. Banyak latihan. Lebih banyak persiapannya di situ. Persiapan yang lebih penting. Paling kecil ini apa? Apa nih? Apa sih praktek? Ya, aplikasinya. Aplikasikan belajar prakteknya. Itu. Oke. Nah, PR. Dorong kenapa? Angkanya tinggi. Itu dorongan. Butuh dorongan terus ya pokoknya harus kita selalu ini terus ya. Bakar terus gitu nggak sih? Ya, bakar semangatnya. Kalau orang afektif, kalau semangatnya tadi udah ke stimulasi, itu udah ngelinding. Cepat malahan. Tapi kalau orang kognitif, ya selagi dia mau bisa. Kalau kan dapat begini. Iya. Kalau ini paling kenyamanannya. Kemudian empati, tanggung jawab. Paling kecil tuh Pak, apa tuh? Ya, Banyak artinya kebutuhan dorongan motivasi dari luar ini, nanti Ibu bisa baca-baca lagi di report ini. Semakin yang kuning ini semakin banyak, semakin gak bagus. Oh. Yang kuning, kenapa? Kebutuhan dorongan dari luar, artinya kerjaan kita nih tentang kemandiriannya. Oh, Berarti iya. perlu diingetin ya. Oh iya tuh Pak. Sedangkan motivasi dari dalam dirinya cuma ada 3. Udah bagus sih daripada 1 ya. Ini Iya. 1 nih. Kemudian empatinya justru yang tinggi. Iya sih. Iya. Matinya di Coba aja lihat sama teman-temannya, dia pasti mau bantuin. Iya. Kalau lagi main sebagainya, bantuin, minjemin dan sebagainya. Karena empatinya tinggi. Kasih uang ke pengemis nih dia seringnya. Iya. Iya. Kalau apa-apa maunya dikasih ya, semuanya ngasih. Cuma gitu. Ya, itu hebat sama motivasinya. Kalau yang luar ini bisa baca. Semakin sedikit, semakin bagus malahan. Oke. Kemudian school achievement. Ya, sekolah yang direkomendasikan adalah sekolah yang mengandalkan prestasi. Dia ya. Ya. Kenapa? Karena dia rajin tadi. Basicnya rajin loh, Bu, gitu kan. Tapi kalau tiba-tibanya jadi, loh kok anak saya jadi kayak kurang rajin? Ya, berarti bagaimana? Tapi basicnya rajin loh, basicnya rajin. Tinggal nyamannya aja. Ya kan? Sehingganya sekolah yang itu adalah School of Achievement atau belajar karena ingin mencapai target dan prestasi. Kalau untuk Dirga ini iya, makanya nanti sekolahnya itu sekolah achievement ini berarti bagaimana? Dia sekolahnya tidak di sekolah spesifikan. Ini bukan untuk di sekolah negeri ya. Iya. Coba ya. Iya. Itu sekolah negeri nih. Ini sekolahnya sekolah yang bagus sekalian. Iya benar. Tuh. Iya. Lagi nabung. Ya minimalnya ya angka minimalan ya. Ya SD-nya SDIT lah gitu. IT iya benar. Mampunya apa? Karena dia dua-duanya mampu. Eksak dan non eksak dia balance ya. Iya. Wah nih dia cenderungnya jagonya di matematika nih. Atau dia dominannya misalnya di bahasa nih. Enggak, dia dua-duanya bisa. Tergantung nyamannya dia di mana. Nyamannya dia. Gitu. Udah nyamannya dia di mana nanti itu yang diikuti. Balik lagi nyamannya Dirga ya. Itu untuk jurusan sekolahnya. Nyaman dulu deh Dirga. Seneng dulu deh. Kemudian nanti kalau achievement atau pencapaian tadi dia mau diarahkan kemana? Kalau mau dicetak jadi dokter, oh berarti IPA. Ya, tinggal gitu. Itu fleksibel ya, Iya. berarti ya. Nanti pas di SMA-nya itu tadi, oh ternyata nih bagusnya di bagian IPA nih, masuk IPA nih, masuk kedokteran ya. Bisa kok. Lalu kalau seandainya wah ternyata dia kurang oke nih di eksak misalnya.
Udah. PS nih. Ngomongnya jago ini. Iya. Malah C ya. Justru yang paling bagus malah di seni rupa. Nah, gitu. Atau ada nggak yang dari keluarga pelaut? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Papa aku dulu pelaut. Heeh. Iya. Pelaut beneran, literally di kapal berbulan-bulan. Ke Jepang, ke Oh ya? iya. Soalnya ini arahnya ke situ. Karena kalau bapakku kan tekniknya jago nih, teknik mesin, teknik tuh dia jago banget, electrical, mesin kapal ya, orang kapal lah gitu. Ini yang tertinggi skill individunya dia di teknik perkapalan 100. Kayak yang kaku. Iya, kayaknya sih sidik jarinya hampir mirip. Iya. Ya. Tapi berarti yang ya kan ada yang tadi skillnya 100 tapi kemudian karakternya nggak dapet gitu ya Pak ya. Nah. Tapi kalau yang tadi dapet semuanya ya berarti antara itu ya pelaut, Ini teknik-teknikan itu, contohnya tuh. seni rupa, Perikanan ini ilmu kelautan kok. tekbang ya. Ya Teknologi ini apa sih? perikanan ini. Oh perikanan, oh ya ya. Udah mirip kan? Ini 95 tuh. Beda sini. Oh. Iya. Kalau kedokteran tadi berapa Pak kalau kedokteran? Kalau kedokteran secara Karakter nggak dapet ya? Iya. Jadi kedokteran gigi. Paling gigi Kenapa? ya. Karena basicnya dia adalah di pelayanan. Basic dia adalah pelayanan. Tukang ngomong juga. Iya. Verbalnya kan bagus, verbal. Basicnya dia sih servis. Basic awalnya itu orang afektif itu kalau kita dari ilmu sidik jari, kedokteran gigi itu kedokteran yang sifatnya servis. Tuh, kalau kedokteran umum itu bersifat eksak. Iya, eksak banget. Iya. Tapi kalau kedokteran gigi itu base-nya itu servis. Karena dia harus orang ya. Iya. Pangkat itu juga ada garis turunan. Oh. Ya, aku nggak ada yang bisa gambar sih kalau aku. Ya kalau buyut nggak tahu ya. Kemudian I don't know sih. ya kalau pendidikan olahraga dia fisiknya memang kuat fisiknya, tapi di pendidikan olahraga ini kan nanti karakternya nanti kan dia jadi guru. Nah nanti gurunya itu dia yang nggak suka. Nah itu. Tapi kalau untuk olahragawan oke banget gitu. Having fun aja kali ya. Jadi olahraga bagi dia bukan sebagai pekerjaan, Hobi aja. Oh, dia punya pulang kantor bisa olahraga. Ya, itu kali maksudnya dia. Gitu. Kalau pendidikan olahraga nanti jatuhnya jadi guru olahraga, makanya secara karakternya itu cuma 5. AIDS ya. Oh. Kalau diarahkan ke desain juga bagus. Nah, iya tuh desain Pak. Desain interior itu nggak apa-apa Ya, sih. desain juga bagus. Bisa juga, heeh. Nanti ibu ambil yang angka yang di sini yang tertinggi nih. Ya. Skillnya ya. Skillnya ini juga 100 juga kan itu. Banyak jenis. Tapi ini 100 tapi karakternya Ya nggak cocok. nggak cocok. Nggak cocok Karakter itu kayak gini nih. Karakter itu berkaitan sama pekerjaan nanti yang akan dia kerjakan di bidang itu. Ya. Kalau dia pendidikan olahraga, tuh, motivasinya keinginan 100, skillnya dia 100, tapi nanti kan endingnya dia kan jadi guru olahraga, itu yang nggak suka. Ya. Harus match. Iya, itu yang nggak dia suka. Pokoknya apa aja yang penting cuan ya kan. Pendidikan skill pendidikan gurunya itu cuma 6. Oh, dia nggak cocok jadi guru. Nggak Itu di cocok. sana letaknya skill pendidikan jadi gurunya itu cuma 6 nilainya. Padahal skill yang lain kan 95 tuh. Yang paling unggul apa Pak berarti nih? Bilan ini ya? Iya, di belah ini yang paling Ini ya? banyak. Oh, yang unggulnya. ini tadi ya? Yang paling unggul itu memang di bidang kelautan. Paling unggul. Bisa begitu ya?
yang paling unggul. Bisa jadi kakeknya memang mencintai dunia lautan. Emang iya sih, Nah, Pak. ya, yang mana saya punya banyak report ya, Pak ya. Saya banyak report untuk menemukan orang dengan tingkatan skill 100 itu jarang. Oh gitu. Jarang. Kalau ini dia sebold itu ya berarti ya. Dia sekelihatan itu ya, Pak. Senang di air loh. Sementara ini dia kalau di kolam renang takut, masih takut. Sementara ya. Ya sementara coba. Coba kita kan nggak tahu ya, karena mungkin kita juga mau masukin kolam renang lagi pandemi, gitu-gitu juga. Kalau yang kecil dia suka air tuh, nggak takutan. Tapi kalau ini nih udah pakai baju renang aja nggak mau ini loh, nggak mau masuk loh. Ya, beliefnya aja sih itu, beliefnya aja yang Liftnya belum. belum, iya. Kemudian ini digital enrichment-nya. Digital enrichment, anak-anak sekarang ini kan nggak bisa lepas dari dunia digital. Nah, ada beberapa yang kurang dari Dirga kaitan sama personal branding dan Nah. sosial media, yang mana orang dengan tipe seperti ini itu tidak terlalu tertarik dengan sosial media, update status dan sebagainya. Pencitraan yang gitu dia nggak suka berarti. Dia nggak terlalu ini, dia lebih sibuk dengan lebih baik dia main bola misalnya. Yang real ya. Yang real. Dia tidak tertarik di situ, lebih begitu. Karena apa? Karena update status itu berkaitan dengan personal branding. Bagus secara game and entertain. Ya. Ya. Gamenya dia bagus, artinya apa? Dalam bermain game pun juga bagus, dan dia pun juga bisa punya kontrol yang baik dalam dunia digitalnya. Kemudian digital literasinya juga bagus nih, dia rajin baca, emang kan rajin. Digital literasi itu kaitan sama dia membaca. Baca ya. Emang ya. Sama critical thinking solution, artinya memberikan solusi kepada orang-orang. Oh. Ya, tracking story-nya pun juga bagus. Dan PR-nya adalah ini. PR-nya adalah cyberbullying. Ya, karena basicnya dia tadi adalah afektif atau kenyamanan, dia tidak nyaman kalau dikomenin macam-macam sama orang. Oh. Tapi untuk mengkritik orang dia senang. Tapi dia tidak senang. Iya itu. Untuk memberikan solusi kepada orang, solusinya kayak gini, itu bisa. Tapi emang dia tukang kritik ya dari kecil kan? Tapi Apa-apa kritikan-kritikannya dia itu membangun ya. Bukan kritikan orang yang sifatnya Julid, netizen, gitu bukan ya. di situ letaknya. Karena dia jenisnya A. Kalau yang julid-julid kayak gitu jenisnya D. Coba aja cek. Netizen. Dia tuh nanti ke depannya ya, berapa 2 atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun lagi, nanti dia sudah bisa bermain di sini. Critical thinking solution-nya ini yang bagus. Artinya dia bisa memberikan solusi-solusi. Kan ada tuh kalau di netizen itu ada juga netizen yang bijak, Pak. Ada. Ya benar. Oh dia bagus banget nih gitu. Netizen itu. Komentarnya bijak banget gitu. Artinya dia nggak siap untuk dikritik. Dikritik. Kalau ini Pak tracking history ini kaitannya? Story ini adalah kemampuan dia. Makanya karena dia jarang posting, dia nanti ngukur nanti yang akan dia posting apa. Makanya dia tracking story-nya dia bagus. Ya jejak digitalnya. Kan ada juga yang orang asal tulis-tulis saja. Iya. Bahasa cintanya yang pertama adalah fisikal. Oh, oke. Dengan sentuhan. Makanya untuk ngomong ke Dirga, jangan langsung ngomong gini. Minimal pegang ininya atau apa, ini kayak gini ya. Misalnya kalau dia lagi emosi, misalnya nanti kalau udah dewasa ya. Oh, kalau dia lagi emosi, pegang puncaknya, sabar gitu ya. Nah, itu step psikologis ya, emosi itu. Bahasa cintanya itu. Ya. Dengan apa? Non verbal. Nah, ya kan respon kan ya kan? Iya. Coba ya respon kan? Dia lagi asik, dia lagi serius. Diginiin, respon. Iya, domelin tambah ngabur, iya. Ya, itu. Oke. Physical touch ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang physical touch? Caranya adalah ini. Ya. Non-verbal, use body language and touch to emphasize love. Oh. Ya, ini cara ya orang berkomunikasi dengan orang physical touch. Sweet, Dan- sabar. Iya. Ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan ini? Hug, kiss.
Hold hands, show physical affection. Oh. Nah itu, ini yang saya Ini dia paling buka. suka dipeluk. Nah iya, Tuh. Karena orang dengan bahasa cinta fisikal. Lalu apa yang nggak boleh? Dicubit. Ya, Long apa stem. lagi tuh? Iya. Specific affection coldly. Nah, Disentil. sentil, nah itu yang itu keinget. Dia kayak Disentil, gitu. cubit itu keinget selamanya. Karena bahasa cinta soalnya. Bahasa cinta itu adalah bahasa tingkat orang yang paling sensitif dari jiwa manusia. Semua beda-beda kategorinya. Sini, kamu. Jadi kalau dia nggak terlalu dikasih hadiah. Iya, biasa iya aja. emang biasa aja bener ya. Biasa Dikasih aja. mainan apa gitu biasa Ya. aja. Lalu ex service. Bahasa cinta itu ada dua ya berdasarkan multiple intelligence yang tadi. Ex service. Ex service itu apa? Karena dia orangnya visual, Bu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang di rumah itu dinilai sama dia. Itu orang-orang yang ex service. Pelayanan kita diambilin, bagi dia tuh berharga banget. Dia melihat perlakuan kita terhadap dirinya. Itu orang-orang yang ex service. Itu bahasa cinta orang yang ex service. Bagaimana bapaknya ex service nggak gitu? Action first like I will help. they Ini want to- tindakan bagaimana berkomunikasi dengannya. Orang dengan ex service ya, mintain tolong dengan kata-kata terima kasih. Makasih, tolong. Ya. Kemudian bagaimana cara apa yang dilakukan untuk orang-orang dengan tipe bahasa cinta ex service? Nih yang dilakukan ya. Ya sama-sama gitu, bareng-bareng. Ya kemudian apa yang nggak boleh dilakukan? Nggak boleh betul. Making the request of others of higher priority, lacking follow through on time speak and small. Dicuekin lah. Ya. Kan? Udah Beres. tahu bahasa cintanya? Sudah. Tahu ya? Aku sudah menduga sih kalau yang ini. Sekarang yang ini. Yang ini kurang menduga. Ini adalah karena dia orang visual, dia sangat melihat dan menilai dan memperhatikan. Meskipun dia sambil gini, itu perilaku kita itu terekam. Lagunya. Ya. Seperti video. Makanya dia adalah perilakunya dia sangat mencontoh apa yang kita lakukan ya. Iya, sholat juga gitu. Dan langkah-langkahnya adalah untuk memperlakukan orang-orang yang dengan bahasa eksersis ini. Berikanlah pelayan-pelayan yang bagus kepada anak kita. Bagaimana dengan hadiah? Ada orang yang hadiah banget, ada. Mau dikasih apa baru ini? Iya, kalau dikasih bayar. baru, kalau enggak ngambek. Quality time, ada juga yang penting quality time. Iya, ada juga yang penting quality time bersama. Itu bersama itu nomor satu. Iya. Ada juga orang Afirmasi, Indonesia. iya. Afirmasi itu apa? Orang yang Iya. kata penegasan. Kalau cinta bilang cinta. Jadi cinta itu harus diucapkan sama orang yang benar-benar itu. Gak boleh gitu. Yang dengan kode-kodean nggak bisa. Itu aku banget tuh afirmasi. Jadi bilang cinta, bilang sayang itu diomongin. Iya. Penegasan. Penegasan. Oh, Iya. iya. Riko. Bunda nanti boleh nanti WA saya lagi kalau ada beberapa yang ditanyakan. Oke. Kan ini kan penjelasan ini untuk masa depan orang loh. Iya. Iya sih. Iya. Setidaknya kita ada guard-nya lah. Ada apa ya, kita ada acuannya. Silahkan tanya lagi gitu. Tanya lagi kan nomor telepon sudah ada. Siap. Silahkan tanya lagi. Tapi kalau Kalau ganti mau nomor kabarin ya, Pak. bisa kok ada kok website kita juga ada kok website Terus juga ada. kontak lagi. Iya. Website juga ada kok. Kantor juga ada, nggak pindah gitu. Oh, ada YouTube-nya juga ya. Ada Oke. gitu. Jadi